Shalom, shalom wanita-wanita yang luar biasa di dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah Wow, Woman of Word atau wanita-wanita yang berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Apa kabar semuanya? Tentu saya percaya kita dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Puji Tuhan, di kesempatan kali ini kembali kita dipertemukan juga dengan hamba Tuhan kita yang juga tentunya luar biasa, dan beliau sudah siap untuk memberkati kita semua dengan kebenaran firman Tuhan yang pastinya akan membangun iman kita lebih lagi. Namun dimanapun kita berada, lebih dahulu saya akan mengajak kita semua mari bermazmur dan memuji nama Tuhan. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan cobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Bersama Yesus, juru selamatku. Bersama Yesus, juru selamatku. Amin, amin. Kita sepatutnya berbangga karena kita memiliki Allah yang setia, yang senantiasa beserta dalam kehidupan kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sungguh kami bangga dan bersyukur memiliki Bapa yang baik, yang seperti Engkau, Allah yang setia memelihara kehidupan kami dari hari ke hari Tuhan, dan di segala musim kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami mau duduk diam Tuhan, mendengarkan Engkau bersabda. Urapi kami semua Tuhan dengan hikmat dan pengertian agar kami bisa mencerna
pesan isi hatimu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Dan hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, waktu dan tempat langsung saja saya persilakan kepada hamba-Nya yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Shalom saudara sekalian semua, apa kabar? Baik-baik dan sehat-sehat semuanya. Dan saya harap yaitu saudara jangan putus asa, tapi maju terus, semangat terus di dalam Tuhan. Kata kita memiliki Tuhan yang hidup, Allah yang dahsyat, yang luar biasa ya. Dan puji Tuhan kita mengenal Dia. Amin. Seringkali kalau orang mengatakan ada sebuah pepatah itu dikatakan yaitu hati-hati dengan mulut kita. Ya, atau orang mengatakan, hati-hati lu, kamu bicara, entah bisa kejadian. Ya, orang suka mengatakan demikian. Dan itu seringkali ya kita dengar dari kita kecil. Kalau kita jangan ngomong sembarangan, atau jangan sumpahin orang sembarangan, nanti kamu kena sumpahnya dia. Itu kita sering dengar. Tapi apakah saudara tahu itu sebetulnya apa yang Amsal itu katakan? Tertulis di Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Jadi artinya apa? Itu apa yang terjadi dalam hidup kita, baik atau buruk, itu sebetulnya tergantung daripada kata-kata kita sendiri. Dan saya percaya itu dikatakan dunia aja mengatakan demikian, firman Tuhan mengatakan demikian, dari sebab itu berlaku pada setiap orang ya. Dan saya tahu sebelum lama ini saya kaget juga sih, ada orang tahu mengatakan kepada saya, yaitu di keluarganya dia udah berapa yang meninggal, dia bilang karena neneknya tuh suka bilang gini, kamu mati aja dah, kamu mati aja gitu. Kalau dia kesal sama anak dia bilang, udah lebih baik kamu mati. Iya bener mati, anaknya pada mati satu persatu. Kan sayang banget kan? Ya. Dan itu ada juga orang mengatakan kayak gini, itu lihat anak saya bangun kesiangan, seperti pelacur kesiangan. Padahal anaknya cantik. Tapi kata-kata orang tuh lihat tuh, seperti pelacur kesiangan. Nah, akhirnya anaknya ya tidur sana, tidur sini sama laki. Saya bilang, akhirnya orang tua saya mengatakan gini, kamu kalau ngomong kesian anak kamu, hati-hati ya Ma. Jangan gitu dong, dia bilang kayak gitu. Habis saya kesel, saya bangun duluan, anak saya belakangan. Kan cuma pelacur, dia bilang kayak gitu. Aduh, ya nggak usah pelacur ya, siapa aja bisa bangun siang, bener nggak? Tapi kesel, jangan ngomong bicara demikian, hati-hati saudara. Ya, dari sebab itu, kalau kita katakan kata-kata manusia itu ada kuasanya, apalagi kata-kata Tuhan, yaitu firman Tuhan. Sudah pasti besar kuasanya. Dari sebab itu, saat ini saya mau bicara mengenai bahwa firman itu adalah senjatamu. Amin. Sekali lagi, firman itu adalah senjata saudara. Benar nggak? Ya, karena Alkitab itu mengatakan bahwa kita dapat menggunakan firman Tuhan sebagai senjata kita semua. Amin. Dikatakan Ibrani 4 ayat 12 dikatakan, sebab firman Allah hidup. Meskipun dia tertulis di sini, yaitu tapi firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ya, jadi zaman dulu pedangnya itu dua sisi, dua-duanya tajam. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan susum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dari pikiran kita. Kita sendiri kadang-kadang bingung nih pikiran negatifnya dari mana, pikiran positif dari mana. Tapi itu firman Tuhan akan membelah itu semua, memberitahu kepada kita semua. Dan kalau saudara lihat di Efesus 6 ya, dikatakan kayak gini, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa. Pemerintah-pemerintah bukan pemerintahan jasmani ya saudara. Di sini pemerintah-pemerintah di udara yang saudara nggak bisa lihat. Melawan penguasa-penguasa di udara yang saudara nggak bisa lihat. Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat tuh di udara yang saudara nggak bisa lihat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ini yang saya mau bicarakan mengenai pedang roh,
yaitu firman Allah. Jadi nomor satu, firman adalah senjata kita yang Tuhan berikan kepada kita. Itu senjata kita nomor satu. Ya, Tuhan berikan kepada kita firman-Nya sebagai senjata untuk menang, untuk kita menjadi pemenang dalam kehidupan kita. Sekali lagi, untuk apa? Bukan untuk membunuh satu sama lain atau menyindir satu sama lain dengan firman Tuhan. Jangan, saudara. Saya harap jangan. Tetapi yaitu untuk dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Jangan pakai firman untuk nyindir-nyindir. Atau jangan, saudara. Tapi melawan pemerintah-pemerintah yang di udara. Melawan roh-roh jahat di udara. Ya, tapi tentu saja, yaitu semua senjata akan paling efektif jika digunakan dengan benar. Benar nggak? Jika saudara tidak tahu cara menggunakan senjata saudara, betapa canggihnya saudara tersebut, itu nggak akan ada nggak akan percuma, nggak akan ada faedah. Sama seperti yaitu HP. Saudara beli HP yang paling canggih, yaitu termasuk saya sendiri nggak paling canggih lah. Lalu saya tanya sama orang, ini gimana ya cara WA-nya? Oh, ini teleponnya gimana ya? Oh, ini delete-nya gimana? Aduh, saya bilang udah beli HP, pokoknya bisa WA dan bisa telepon aja. Begitu juga dengan senjata, benar nggak ya? Begitu juga ada dengan firman Tuhan. Senjata kita adalah firman Tuhan atau Alkitab. Di Alkitab saudara mau pakai Alkitab mulai baca, mengerti, atau kita bisa yaitu letakkan Alkitab di rak buku aja sebagai pajangan bahwa kita yaitu adalah orang Kristen dan mengumpulkan debu. Yaitu mana yang saudara akan pilih? Jika kita mau yaitu baca dan mempelajari, kita dapat menggunakan firman Tuhan dengan benar. Firman dapat memecahkan yaitu segala sesuatu, apapun masalah saudara. Umpamanya saudara masalah keuangan, itu firman Tuhan yang mengajari saudara. Umpamanya seperti memberi, maka kau akan diberi. Kita bayar perpuluhan, itu adalah karena itu adalah milik Tuhan. Maka Tuhan mengatakan, ujilah aku. Tidakkah yaitu Tuhan membukakan tingkap langitnya dan mencurahkan berkatnya melimpahi, yaitu sampai lumbung-lumbung kita berkelimpahan. Itu semua saudara bisa baca dalam firman Tuhan. Umpamanya mengenai penyakit, Tuhan mengatakan dengan bilu-bilunya saudara disembuhkan. Pernikahan yang hancur, firman mengatakan dua telah dijadikan satu. Itu saudara nggak ada yang mustahil. Ataupun kerusuhan politik, ataupun masalah narkoba, apa saja, pasti itu ada firman-Nya. Yang dapat yaitu memecahkan segala sesuatu masalah. Jangan lupa, itu karena kita diciptakan oleh Tuhan. Karena firman itu seperti buku panduan. Atau buku kedokteran, ya, dikatakan firman itu memberi kekuatan, atau firman itu dikatakan firman itu menjadi kekuatan dalam tubuh saya. Dengan firman-Nya dia memberikan hikmat banyak sekali, saudara. Itu apa yang kita lakukan. Dari sebab itu, yaitu mari saudara, jangan kita simpan, tapi yaitu buka firman Tuhan, baca firman Tuhan. Setiap hari berikan prioritas saudara, yaitu untuk membaca. Ngerti nggak ngerti, saudara baca. Kalau di gereja-gereja saudara, gereja lokal saudara, ada kelas-kelas Alkitab, kelas dasar Alkitab, kelas pendalaman Alkitab, ikut saudara. Nggak ada yang sia-sia, nggak ada ruginya. Bahkan tambah banyak firman Tuhan yang saudara ketahui, tambah saudara kuat di dalam Tuhan. Nomor 2, yaitu jadilah pelaku daripada firman Tuhan. Yaitu barangkali kita pikir, oh ya udah baca, pelajari. Jangan lupa, yaitu kita juga harus menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, membaca itu langkah pertama. Tapi pelaku dari firman Tuhan itu penting dan sangat penting. Bukan kita hanya baca dengan suara nyaring, menghafalkan, tapi nggak melakukan, jangan. Tapi kita juga, yaitu kita mempelajari, yaitu kita ucapkan, dan jangan lupa menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Ya, saya bacakan Yakobus 1 ayat 22 dan 25, dikatakan, tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ayat 25. Tetapi barang siapa meliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, ya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya sendiri. Amin. Jadi contohnya nih sangat mudah. Saya tahu ini contoh yang paling mudah yang kita semua pernah alami, ya. Dikatakan umpamanya kita harus mengampuni, itu kan firman Tuhan.
Saya tahu yaitu ya susah ya, apalagi kalau orang tersebut udah, mami bilang aja si Ani, udah dia bohongin kita, udah menipu kita, terus mengkhianati kita, atau nubles kita dari belakang, atau wah segala macam deh, udah dikasih kesempatan gitu lagi, padahal firman Tuhan mengatakan 7 kali 70 ya, untuk mengampuni. Stres banget, bukan dia yang stres, kita yang stres. Apalagi dengan segala sakitnya, benar nggak? Memang susah, benar. Tapi seperti saya akan di firman Tuhan, jika kita yaitu rela, mau dan rela mengampuninya, Yesaya 1 ayat 9, jika kamu rela dan mau taat pada Tuhan, kamu akan makan hasil baik daripada negeri tersebut. Yaitu, tapi kalau di sini saya pakai firman itu, yaitu dalam soal mengampuni. Jika kita mau dan rela mengampuni, yaitu si A ini, artinya kita menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, apa yang saya suka lakukan, saya mengatakan di nama Tuhan, kan kita nggak perlu bohong, nggak perlu munafik sama Tuhan, nggak perlu kata-kata indah-indah. Saya selalu mengatakan kayak gini, Tuhan, aduh saya sebel banget ini sama nih orang. Ya, tapi saya tahu Engkau mau saya mengampuni dia, dari sebab itu Tuhan. Dengan iman dah, saya bilang, saya mengampuni karena saya mau mentaati Engkau. Dan saya lihat ya itu bagaimana Tuhan itu akan bekerja, dan Tuhan sendiri akan memberikan damai sejahtera itu turun di dalam hati saya, dan saya percaya juga akan turun di dalam hati saudara. Dan apa yang terjadi memang dulu susah, tapi sekarang tambah lama tambah lebih mudah untuk saya dapat mengampuni seseorang. Tambah lebih mudah saya karena saya lebih mudah untuk mengampuni, lebih mudah untuk saya memberi kesempatan, atau lebih mudah untuk saya saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kasih saya mata untuk melihat dia seperti Engkau melihat dia. Kalau lihat mata sama mata saya, Tuhan, aduh, saya bilang katakan udah dah, nggak tahu mesti bilang apa. Tapi kalau saya bisa melihat dia dengan mata Engkau, Tuhan, itu jauh akan lebih berbeda. Itu yang saya selalu doakan, ya. Jadi apa yang terjadi yaitu orang itu mau terima, nggak mau terima, itu saudara nggak usah pikiran. Orang itu mau masih kesel sama saudara, itu bukan urusan saudara. Yang penting yaitu kita telah mengampuni dia, dan Tuhan tahu hati kita. Itu yang penting saudara. Yaitu apa yang terjadi kalau kita mengampuni, yaitu saya percaya saudara juga pernah mengalaminya. Hati kita jadi lapang. Jadi kita nggak menggerutu dalam hati kita gitu. Atau saya mengatakan hati kita lebih damai ya. Dan hati kita nggak dipenuhi kepahitan. Jadi kita nggak stres mikirin orang tersebut. Saya suka pikir kayak gini, kita mikirin dia, belum tentu dia mikirin saya. Ya, dan membuat hidup kita, apa yang terjadi kalau hati kita lebih lapang, hati kita lebih senang, itu akan membuat hari-hari kita lebih enak. Dan kalau kita lihat orangnya, kita nggak usah menghindari orang tersebut. Orang itu bisa sebel, bisa buang-buang muka. Terserahlah dia mau buang muka 1000 kali, terserah. Yang penting kitanya nggak buang muka, entah nggak ada muka susah loh. Oke, balik lagi. Yaitu, dan membuat hidup kita apa? Lebih produktif, ya. Karena kita udah lapang dada, hidup kita lebih produktif, kita bisa maju terus bersama Tuhan, hidup kita juga bisa lebih maju lagi, dan hidup saudara atau hidup kita bisa lebih lagi menghasilkan hal-hal yang positif yang menguntungkan kehidupan kita maupun rumah tangga kita. Jadi kita lihat di sini, dengan kita mempelajari firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, dari sebab itu dikatakan firman itu adalah senjata kita. Senjata kita untuk yaitu mengalahkan, sekali lagi, karena itu adalah kekuatan di udara, itu adalah si iblis mau, yaitu kita jadi kesel terus, si iblis, jadi kita terbelenggu itu ya, oleh segala suatu kekesalan, segala suatu kemarahan, segala suatu kepahitan, itu iblis memang maunya demikian. Ya. Jadi tapi kalau kita menjadi yaitu mempelajari firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, dan saya percaya itu dengan bantuan Roh Kudus, dan juga yaitu melalui iman saudara di dalam Tuhan, saudara akan melihat yaitu gimana kuasa Allah, yaitu yang seperti Yesus berada di atas bumi dengan kuasa Allah, yaitu saudara juga akan mendapatkan kuasa tersebut, dan saudara akan lihat bagaimana kehidupan saudara lebih bahagia. Kalau menurut saya lebih bahagia, lebih penuh sukacita, dan bagaimana yaitu keluarga saudara, yaitu saudara bisa menolong keluarga saudara. Benar kan? Kalau mamanya kita lihat
yaitu pasangan hidup kita atau anak kita itu kesel, kan ke bawah-bawah gitu, tahu nggak? Dia langsung jawabnya ketus-ketus gitu kan. Nah begitu juga kita. Tapi kalau kita lepas itu semuanya, ya itu saya percaya hidup rumah tangga saudara juga lebih bahagia. Amin. Hal yang ketiga yaitu jadikan firman Tuhan itu prioritas dalam kehidupan saudara. Ya. Jadi jadikan yaitu untuk mempelajari firman Tuhan itu prioritas dalam kehidupan saudara. Ya. Jangan izinkan hal-hal yaitu yang pagi-pagi buta itu aduh saya mesti ini saya itu mengalihkan yaitu pusat perhatian kita daripada firman Tuhan. Saya selalu mengatakan waktu yang terbaik yaitu karena saya udah jalanin berpuluh-puluhan tahun, saya coba mau siang, mau malam, mau pagi, mau tengah hari, mau sore hari, memang yang paling baik adalah pagi hari karena nggak ada kesibukan rumah tangga atau nggak ada kebisingan daripada anak-anak. Saya masih ingat yaitu setiap hari waktu saya masih kelas 1 SD yaitu ibu saya itu selalu mengatakan untuk menghafalkan setiap sore dari Senin sampai Jumat sampai Sabtu ya. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 kali 1 sama dengan 1. 1 bagi 1 sama dengan 1. Gitu ya. Itu diulangin. Ya barangkali otak saya kurang encer ya. Nah, bisa diulang itu berpuluhan kali setiap hari. Nah, terus sampai ditanya 7 kali 8 berapa? 8 kali 7 berapa? 8 kali 9 berapa? Itu mesti hafal. Iya kan? Kalau nggak ulangan kita ketinggalan. Nah, begitu juga yaitu dengan firman Tuhan. Di mana yaitu saya sendiri sulit untuk menghafalkan dari sebab itu sampai satu hari saya mesti tulis yaitu ayat-ayat hafalan saya karena buat saya itu sulit gitu. Jadi saya apalagi bukan menyalahkan kata-kata bahasa Alkitab enggak, tapi bahasa Alkitab kan bukan bahasa sehari-hari. Jadi lebih sulit untuk saya menghafalkannya. Nah, itu apa yang saya harus lakukan ialah saya sendiri yaitu menuliskannya. Saya ingat di mana salah satu sebuah kesaksian seorang jemaat yaitu dia selalu bilang, aduh kos mesti hafal hayat. Satu hari apa yang terjadi ada pertengkaran hebat di dalam antara rumah orang tuanya. Langsung dia kutip, dia kaget sekaget-kagetnya. Terus gitu dia bilang, enggak, dalam nama Yesus, Lukas 10 ayat 19, engkau telah memberi otoritas pada saya untuk menginjak ular. Terus dia bilang kayak gini, saya ikat semua roh pertengkaran ini, saya injak semua pekerjaan daripada iblis dalam rumah tangga pada seorang anak. Dan nggak tahu gimana, dalam waktu singkat, orang tuanya tuh kaget ngelihat dia tuh diem. Jadi dia benar-benar diem. Nah, kita lihat gimana yaitu firman Tuhan kalau kita hafal, itu Roh Kudus sendiri, karena firman itu hidup. Dia mengingatkan kita kembali, dia langsung secara otomatis itu keluar. Dari hati kita yang paling dalam, itu langsung keluar begitu saja. Karena dia itu hidup, dia itu adalah Tuhan sendiri, dia tahu apa yang terbaik. Meskipun kita nggak bisa ingat, Lukas 10 ayat 19, kita bisa aja nggak ingat. Apa tertulis di mana, tapi intinya kita ingat. Ya. Dan kita lihat di situ, kuasa-kuasa maksudnya dengan bilu-bilu Tuhan saya disembuhkan. Meskipun nggak ingat tulisnya di mana ya tertulis, tapi saya pernah baca Tuhan telah mengampuni dosa saya dengan darahnya. Engkau telah mengampuni dosa saya dengan bilu-bilunya. Engkau telah menyembuhkan saya. Saudara bisa ngutipkan yaitu berkali-kali saudara. Dalam satu hari saudara bisa berkali-kali dan saudara lihat yaitu kuasa daripada firman Tuhan. Dari sebab itu dikatakan firman itu adalah senjata bagi kita di dalam setiap keadaan kita. Amin. Nomor 4, dan ini adalah penting dan tidak kalah penting, yaitu saudara menjadi bagian daripada gereja lokal dimanapun saudara berada. Yaitu karena Ibrani 10 ayat 25. Ya, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Jangan cuma lihat YouTube aja. Ya. Jangan lihat YouTube terus, saya nggak perlu ke gereja, YouTube aja. Ini firman Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Karena YouTube nggak bisa mengingatkan kamu untuk bilang, ayo baca firman, ayo jangan malas, ayo doa ya. Nggak ada kan, YouTube nggak bisa ngingetin kamu kan. Tapi teman gereja saudara bisa ingetin saudara, bukan, ayo nggak boleh kesel, ayo minggu kemarin kemana, kok nggak datang ke gereja, ya. Jadi sebab itu, seperti biasa jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, tetapi marilah kita saling menasehati. YouTube nggak bisa nasehatin saudara.
Tapi kalau saya bilang, sejelek-jeleknya orang gereja saudara, sekesal-kesalnya sama orang gereja saudara, dia bisa menasehati saudara. Amin. Dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat, semakin giat kita bekerja dalam firman Tuhan. Ayat 4 Kisah Para Rasul 2 ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Artinya itu mereka bertekun. Rasul-rasul yang ngelihat Yesus hidup aja bertekun. Apalagi kita. Kita bertekun lebih lagi. Mereka lihat mujizat Tuhan nyata. Iya kan, pada zaman itu kan. Mereka lihat, mereka aja bertekun dalam persekutuan. Dan mereka berkumpul untuk memecahkan dan berdoa bersama-sama. YouTube saudara nggak bisa berdoa sama saudara loh. Tapi yaitu saudara kalau di dalam sebuah gereja lokal atau saudara yaitu lewat Zoom, umpamanya tempat saudara jauh, tapi saudara bisa berkumpul bersama-sama, berdoa bersama-sama, saling menguatkan, saling mengingatkan, saling menegur, dan saling juga memberi semangat. Ayo kamu bisa lebih lagi dari itu. Itu penting saudara. Dari sebab itu yaitu untuk menjadi bagian daripada gereja lokal, buat saya itu penting sekali, yaitu karena disitulah saudara bertumbuh, dan di situ pendeta saudara atau pemimpin saudara itu akan teman saudara bisa yaitu memimpin saudara, mengarahkan saudara, menegur saudara, memperbaiki saudara, menuntun saudara yaitu sesuai dengan firman Tuhan atau mendorong saudara lebih lagi dekat pada Tuhan. Dan di gereja-gereja saya percaya itu di mana saudara berada, pasti yaitu ada kelas-kelas pendalaman Alkitab dan lain-lain, yaitu untuk saudara bertumbuh lebih lagi di dalam Tuhan. Yaitu dengan saudara yang itu memperdalamkan firman Tuhan, disitulah kita mengatakan, kehidupan rohani saudara, manusia rohani saudara bertambah dewasa, bertumbuh di dalam Tuhan. Itu yang kita inginkan bagi setiap umat Kristen, dimanapun yaitu saudara berada. Amin saudara. Dari sebab itu ini adalah firman yang sangat sederhana sekali, bahwa firman itu adalah senjata yang Tuhan berikan kepada kita. Sekali lagi saya mengingatkan saudara yaitu perjuangan kita, masalah kita yaitu bukan melawan darah dan daging. Meskipun kalau saudara mengatakan dia bukan seiman atau apa, jangan lupa mereka juga adalah ciptaan Tuhan. Kita semua adalah ciptaan Tuhan. Segala sesuatunya benar, yaitu semua manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Dari sebab itu yang kita lawan adalah si penguasa-penguasa di udara, pemerintah, penghulu-penghulu di udara, dunia yang gelap ini melawan roh-roh jahat di udara. Kita berdoa, yaitu kita kalahkan umpamanya roh perselisihan, roh perceraian, roh perdebatan, apa semua kita dalam nama Yesus kita ikat, kita hancurkan, kita tolak itu semuanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sebab itu baca firman Tuhan, tenggelamkan diri saudara dalam firman Tuhan. Dan saudara akan melihat terobosan atau hasilnya sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan bagi saudara. Amin saudara, mari kita tutup yaitu sore hari ini dengan doa. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan, ampuni kami atas kemalasan kami Tuhan, kami nggak baca firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika kami kurang percaya akan firman Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan saya berdoa Tuhan, Engkau sendiri membuka Tuhan, yaitu mata daripada hati nurani kami, telinga daripada hati kami Tuhan. Dan Tuhan Engkau sendiri, biarlah Roh Kudus pada saat ini membukakan Tuhan semuanya itu Tuhan, sehingga Tuhan biarlah Tuhan, waktu mereka membaca firman Tuhan, mereka bisa mengerti apa arti firman tersebut Tuhan. Biarlah Roh Kudus menuntun Tuhan setiap daripada mereka Tuhan. Waktu mereka membaca firman Tuhan, dan mereka bisa mendengar yaitu suara Roh Kudus menuntun segala sesuatu sesuai daripada firman Tuhan. Dan Tuhan saya berdoa biarlah Roh Kudus sendiri memberikan hikmat dan pengertian
kepada mereka sesuai dengan apa yang Kau ingin untuk mereka mengerti Tuhan. Sehingga mereka semua boleh mendapat terobosan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka boleh dapat pemulihan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka juga boleh berkelimpahan dalam kehidupan mereka. Dan juga masa depan yang penuh pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Sesuai dengan firman-Mu. Dan biarlah anak-anak mereka semua juga diberkati oleh Engkau Tuhan. Rumah tangga mereka diberkati oleh Engkau. Kedua tangan mereka juga diberkati oleh Engkau. Engkau juga memberi kesehatan kepada mereka sesuai dengan firman-Mu. Sekali lagi kami mengucap syukur terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan setiap daripada kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dan sebagai hamba-Mu Tuhan, biarlah Tuhan berkat-berkat secara rohani maupun secara jasmani dari Allah Bapa dilimpahkan kepada saudara sekalian. Perlindungan, damai sejahtera itu diperlimpahkan kepada saudara sekalian. Dan juga cinta kasih daripada Yesus Kristus selalu menyertai saudara. Dan juga persekutuan daripada Roh Kudus, biarlah saudara selalu peka atas pimpinan Roh Kudus, atas tuntunan daripada Roh Kudus. Dan juga persekutuan dengan Dia sampai selama-lamanya, sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami semua berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati saudara sekalian semua. Jangan lupa sekali lagi, baca firman Tuhan. Amin. Karena firman adalah pegangan kita, Dia adalah jangkar kehidupan kita. Dan juga firman, kalau saya boleh katakan, taruh firman di atas segala sesuatunya. Ya, dalam segala keputusan saudara, yaitu dikatakan di sini juga seperti di Yesaya bahwa pikiran Dia jauh lebih tinggi dan segala sesuatunya. Artinya yaitu jika kita nggak tahu apa yang kita harus ambil keputusan, doa saudara. Biar yaitu Tuhan sendiri yang memberi pencerahan atau Tuhan memberikan pada saudara hikmatnya, pengertian akan firman tersebut. Dan biarlah firman itu menuntun dalam kehidupan saudara. Amin saudara, sampai berjumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.